bilang sama mak saya, "Mak, nanti saya habisin aja dia besok malam," gitu kan. Nanti tolong jaga anak saya selama saya di penjara. Saya bilang gitu, saya udah putus asa. Saya tidak tahu lagi mau bagaimana, saya mau melapor polisi, saya ketahuan. Itu sedangkan saya tidak sanggup melihat anak saya disiksa terus dua-duanya setiap hari. Sedangkan saya harus bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi udah tidak ada jalan lagi, saya udah habis akal, saya mau habisin dia. Dan ketika sebelum niat saya itu terlaksana, tiba-tiba kejadian yang anak saya meninggal itu. Pada saat itu saya lagi kerja sampai jam 7 malam. Dia menelepon, kata dia, "Rika, Yogi sakit." Jadi ya saya pulang. Jadi saya pulang jam 7 malam dari PT, saya pulang ke rumah. Dalam perjalanan hati saya tidak enak sama sekali. Ya Allah, saya kepikiran anak saya. Dan ketika saya sampai di rumah, saya melihat anak saya sudah gini, dia sudah tertidur gitu. Tapi saya masih sempat melihat anak saya itu matanya melihat ke saya, dia melihat ke saya gitu kan. Ibu, kata dia sebelum dia mengembuskan napas terakhir. Ketika dia lemas, saya panik, saya lari membawa anak saya itu ke rumah sakit. Saya pesan taksi, saya bawa lari ke rumah. Ada apa, Bu? Kata supir taksi itu. Cepatlah itu Pak, anak saya ini, saya bilang itu pingsan. Jadi berlarilah saya ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit itu ternyata anak saya tidak bisa ditolong lagi, anak saya meninggal. Saya histeris lah di rumah sakit itu, saya menangis, saya teriak-teriak rumah sakit itu ya kan. Terus dianya diam saja gitu kan. Jadi sampai dulu biaya pengecekannya 50.000, jadi dibayarilah sama perawat yang dulu sering merawat anak saya kalau lagi sakit gitu kan. Jadi udah habis itu saya